bahwa guru itu harus gemati. Guru itu harus gemati terhadap anak. Ya, ini adalah peran dari ini keulatan Bapak Ahmad Salim juga dalam mendidik khususnya bahasa Inggris ketika mau lomba itu dan benar-benar dilatih. Dilatihnya itu tidak hanya sekedar melatih, tetapi ya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah berkenan mampir di podcast MIPA 25. Untuk kali ini saya kehadiran seorang anak muda yang di usia yang masih cukup relatif muda lah. Beliau sudah menduduki top manajemen di sebuah sekolah yang besar di SMP Islam Ngadirejo, Pak Aris ya? Ya, SMP Islam Ngadirejo. SMP Islam Ngadirejo. Ini cukup istimewa karena biasanya di sebuah lembaga pendidikan itu tahapannya cukup rumit ya. Jadi dihitung macam-macam ya. Sehingga kita mengundang Bung Aris ini ke channel kami. Kita ingin berbagi apa di balik kesuksesan beliau gitu ya. Iya. Bung Aris, cerita dikit dong, masa kecil Anda itu seperti apa kira-kira? Masa kecil saya sama seperti anak-anak lain, tapi dulu itu ibu saya itu sangat percaya. Jadi ketika saya izin mau nener, tahu nener ya? Ya. Nener atau mau dulu berenang di Kali Gede, itu sana silahkan. Pokoknya nyawa urusan Gusti Allah. Gitu. Percaya jadi, anaknya bisa sejak kecil percaya anaknya itu bisa memanajemen risiko gitu kira-kira ya. Dan saat kecil saya terkenal dengan anak yang ini pandai cari ikan. Ikan itu. Rumahnya dekat sungai itu ya kalau nggak salah ya. Sungai dan dekat sawah. Dekat sungai dan dekat setiap sawah. Selesai sekolah pasti nener. Menarik. Ya, itu pasti. Berarti sungai, sawah itu menjadi media pertama kali jenengan untuk belajar ya. Iya. Untuk menanamkan nilai-nilai misalnya apa itu perjuangan. Di situ berani mencoba. Karena pada saat kita nener itu kita harus berani memasukkan tangan ke rongrong agar dapat kutes atau semacam itu. Jadi kalau itu tidak berani, kok takut ada ular, takut ada yuyu, maka nggak akan dapat. Dan jenengan termasuk yang berhasil ya. Berhasil mencoba karena mencobanya mungkin lebih keras dari yang lain. Mesti dan saat banjir. Dulu zaman dulu kan cari ikan itu ada banjir malah berkah. Mana ikannya mesti banyak itu lah. Kan orang tua yang izinkan kan samar yang tidak izinkan samar Kelly, samar apalah gitu. Tapi orang tua saya jangan pogo. Ternyata itu membentuk mental, sangat membentuk mental. Artinya sejak kecil itu anak harus diberi kepercayaan untuk melakukan apapun asal dia bertanggung jawab, gitu Pak ya. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang berbahaya, itu sebagai orang tua harus pandai-pandai untuk mengarahkan atau mengalihkan, bukan melarang tapi lebih ke mengalihkan gitu ke hal yang lebih produktif. Dan anak-anak sekarang banyak yang kehilangan media itu ya. Sangat. Nek makan nek bocah dolan ning sawah nener seneni gitu. Banyak orang tua sekarang memarahi anaknya sawah ya karena itu dianggap pekerjaan yang kotor. Pekerjaan yang enggak ada nilai belajarnya gitu ya. Padahal itu pembentukan mental. Mental. Termasuk itu melatih psikomotor juga ya. Melatih psikomotor. Gitu. Itu salah satu yang nilai dasar yang itu penjenengan bawa terus sampai dengan dewasa ya Bung ya. Terus ini saat saya masuk SMP masuk SMP Islam itu saya langsung disuruh di Bae Morobungo. Gitu. Jadi SD-nya di Lempuyang. Di Lempuyang dekat rumah. Kemudian enggak ya tetap harus jalan. Dulu kalau belajar malam itu jalannya malam hari. Itu SD terdekat ya?
Iya, SD terdekat. Setelah itu masuk SMP Islam tahun 97 saat itu, terus langsung saya keluar dari rumah. Itulah saat tidur di rumah baik. Ya, tidur di rumah baik, tetapi saat itu saya kok gini ya gitu loh, maksudnya kurang tantangan gitu loh. Lalu, karena biasa nih nenek biasa nih tidak dilanjutkan itu sing neng sawah senengane gitu kan. Terus akhirnya dibayar aja sebulan, terus akhirnya saya memutuskan untuk ngekos di SMP Islam itu. Kan ada ruang yang kos-kosan dulu zaman saya itu. Jadi sekolah anak SMP tapi tidurnya di sekolah. Iya, tidur sekolah itu saat itu kelas 7. Dan itu diperbolehkan. Ya dulu memang resmi dari dari sekolah gitu ya. Gitu ya. Itu untuk anak-anak yang jauh yang mungkin belum kerasan untuk mondok, itu ada kos-kosan. Dulu di situ Pak Salim, Bapak Ahmad Salim almarhum yang salah satu guru senior salah satu guru yang ikut mendidik di situ, sama Bapak Supeni Supian itu. Saya ngeyel sama Boe saat itu. Karpe Boe masih dibaik, tapi saya ngeyel, Bok saya kudu ngekos. Saya kok di 10.000 rapopo. Harus sambel yang penting saat itu lah. Akhirnya diperbolehkan. Lalu saat itu pikiran yang terlintas di Anda apa kok pindah dari Boe pengen ke ngekos di SMP Islam itu? Oh, dulu banyak teman sih. Oh gitu. Jadi sekitar 30-an siswa yang ngekos itu. Oh gitu. Dan di situ Anda kenapa Anda mengatakannya kalau di tempat yang baik kurang tantangan, kemudian di kalau ngekos di SMP Islam lebih banyak tantangan? Karena di kos itu harus ngeliwat sendiri. Dulu gitu. masih pakai kompor, ngeliwat sendiri itu. Ya, banyak sekali pendidikan di SMP Islam itu saat itu yang didik, dan ketika saya ngekos itu saya bisa ikut banyak kegiatan. Itu yang disebut tantangan itu ya. Jadi jiwa ingin mencobanya tadi tersalurkan. Oke. Di situ ada pramuka, ada drum band. Nah, kalau harus pulang atau harus itu waktunya jadi tidak bisa full di sekolahan itu saat itu seperti. Jadi kan memang saya dengar waktu SMP juga memang termasuk siswa yang berprestasi ya. Iya tidak berprestasi sih. Cuma ikut di kegiatan regu inti, terus drum band, terus pramuka dan ya regu itu di pramuka. Aktif lah ya, siswa yang aktif ya, siswa yang aktif. Itu berapa tahun di sekolahan itu? Kalau SMP-nya saya 3 tahun ngekos, terus banyak sih ini 3 tahun ngekos, kemudian setelah itu kan lulus tahun 2000 lah baru ke MA Al-Huda, MA Al-Huda Kedu itu, terus di kelas 7 kelas 1 SMA itu saya mendapat tawaran untuk kerja di SMP Islam. Itu sebagai tukang sapu, cleaning service. Enggak, sebelum itu lo jenengan tinggal di rumahnya Pak Salim, salah satu guru SMP Islam. Itu ketika masih SMP atau ketika sudah kerja? Oh, malah sudah kerja itu ya. Jadi kalau ngekosnya dulu Pak Salim sebelum nikah. Itu gitu. Saya dididik di kos-kosan itu. Dulu juga bukan yang di sekolah tadi ya, tapi di rumah Pak Salim itu sempat tinggal sih. Yang ketika SMP itu SMP. Di rumah Bapak Ahmad Salim. Di kos-kosan SMP Islam itu. Terus kalau tidak musim tembakau di rumahnya Bapak Haji Abdullah Munir. Gitu. Kan ada ruang-ruang itu. Tapi kalau musim tembakau dulu buat tembakau, itu ada kamar-kamar. Selama 3 tahun saya di situ. Dididik oleh Bapak Ahmad Salim itu yang didik banyak hal lah tentang. Nah, berarti jenengan tinggal di Pak Salim itu setelah bekerja di SMP Islam. Sebagai apa pertama kali jenengan di SMP Islam? Oh ya, itu tadi yang saya ceritakan itu sejak saya kelas 1 SMA. Terus ada lowongan di situ cleaning service. Akhirnya saya daftar di situ, keterima. Jadi jenengan kelas 1 SMA itu sudah kerja? Sudah. Cleaning service di
SMP-nya dulu. Iya, SMP. Alumni yang jadi cleaning service. Iya. Ora isin Mas. Iya. Ada saya kok ayo maaf cari kerjaan yang lain lah, kerjaan yang minimalnya orang ngerti gurune gitu loh. Kalau pekerjaan kasar itu saya enggak punya pola pikir yang seperti itu. Yo, gitu. Pikir saya apa yang di depan mata ambil. Gitu. Okay. Jadi ketika itu kesempatan maka itu adalah anugerah dari Tuhan. Dari Allah. Berapa tahun jenengan jadi cleaning service, Pak? Oh ya, itu sekitar dari 2001 sampai 2008. Berarti 7-8 tahun ya? Ya, 8 tahun. Jadi cleaning service di sekolahan itu. Baru dulu kan sejak SMA saya juga sudah ngajar, Pak. Jadi cleaning service? Ya. Sambil ngajar. Tapi ngajarnya di kursusannya Bapak Ahmad Salim. Oh gitu. Ya, jadi dulu saya kelingan banget itu Pak Salim, saya mau les gitu. Tapi uraan bayar. Pak. Tipe wong menang banyak iki ngene iki. Dadi murid kerja ning sekolahane. Wis gurune kursus ora bayar karo gurune. Ya, malah akhirnya dibayar ya gitu. Ya, akhirnya lesi 1 tahun, kemudian disuruh ngajar di situ. Jadi SMA kelas 2 sudah ngajar les. SMA kelas 2 ngajar. Ya. Jadi bayarannya 2 itu, cleaning service sama kursus. Wah. Lu memang orang tua memang juga secara ekonomi nganu Mas ya. Sebenarnya lebih ke ini ya. Lebih ke mendidik anaknya untuk mandiri gitu ya. Jadi dilepas gitu. Karena adik saya juga ketika kuliah dia disuruh bayar sendiri gitu. Jadi itu efek dari kemandirian tadi saja ya. Tapi kalau orang tua sebenarnya masih bertanggung jawab. Cuman pendidikan lah, menurut saya pendidikan. Orang tua tani Mas ya? Tani dan tidak sekolah semua. Tidak bisa baca gitu, semua. Cuma bisa mendidik nilai-nilai pokok yang kira-kira nanti berguna untuk masa depan. Ya, tapi yang saya salut sama orang tua itu jam 3 pagi mesti sudah bangun. Bapak Ibu itu. Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Untuk doakan. Ya. Itu yang tidak bisa saya bisa pungkiri bahwa apa yang saya radani. Kalau Anda sekarang sampai di posisi ini itu ada doa yang mengalir di darah Anda gitu ya dari orang tua. Jadi Anda nggak bisa klaim itu murni perjuangan penjenengan ya. Itu doa orang itu tua dan kesuksesan orang tua. Oke. Jadi 8 tahun jadi cleaning service, kemudian sampai lulus SMA tadi. Lu dengar-dengar waktu SMA juga sempat nakal-nakal juga. Oh iya. Ya nakal-nakal positif lah. Karena dulu saya sering kurang tantangan tadi. Iya, saya ini loh saat nakalnya itu saya ke ini Candi Borobudur. Jadi kan saya dulu yang namanya pelajaran itu suka dengan bahasa Inggris. Jadi saat masuk sekolah saya malah lari ke Magelang, Candi Borobudur, dan di situ saya praktek, praktek dengan turis. Dan itu pun saya naik tangga, tidak masuk lewat depan. Jadi sampai Magelang hanya sanggup 10.000. Mental miskin nih. Miskin tapi tidak berhenti kreatif tapi tapi ada kreativitas di sana. Dan dulu sering ini tukeran sama orang-orang asing nih. Misal sepatu minta tukeran. Terus aja sering dikasih uang sama turis. Sampai di sini saya agak paham, Bung. Kan rata-rata gini ya. Kalau orang itu masa kecilnya penuh kesulitan, penuh kekurangan, biasanya mereka kan membatasi diri. Membatasi, sudah saya nasib saya kayak gini. Kalau orang tua saya itu petani, sudahlah nasib saya juga jadi petani. Kalau orang tua saya nggak sekolah ya, saya lulus SMP sudah bagus itu. Nah, Anda keluar dari zona itu ya. Karena orang tua menanamkan untuk selalu berani mencoba, untuk selalu berani menerima tantangan gitu ya. Jadi intinya kita tidak boleh berhenti pada satu titik. Hari ini jadi apa, anaknya siapa, kondisinya bagaimana itu tidak boleh gitu. Pokoknya apapun kondisi hari ini mulai gitu. Mulai dari hal yang kita bisa.
Itu intinya. Kalau saya sebut Anda itu mendeskripsikan Anda itu sebagai pribadi yang ambisius, pas nggak? Ya, nggak tahu saya. Terserah orang mau ngomong apa ya. Okay. Yang penting saya hari ini hidup, yang penting berusaha tiap hari itu berusaha bikin Tuhan tersenyum dan bikin manusia tersenyum. Itu aja prinsipnya. Berambisi untuk selalu berbuat baik untuk bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda yang mengandalkan Anda, gitu ya, Bung? Ya, kira-kira begitu ya. Tidak mengandalkan, mempercayai Anda gitu. Ya. Mempercayai Anda. Pokoknya intinya hidup berbuat baik. Gawe apik, nandur apik. Nggak usah mikir resikonya, pasti baik. Usah mikir resiko. Iya. Kalau kita berbuat baik pasti hasilnya. Kalau ada reward dari orang-orang di sekitar Anda itu ya bonus saja gitu ya. Bonus itu. Tapi kita nggak boleh fokus pada reward, nggak boleh fokus. Pokoknya intinya gawe apik. Itu. Gini, Bung. Saya itu kan ya anak saya sekolah di SMP Islam, istri saya alumni SMP Islam gitu ya. Saya baru saja ditimbali untuk ikut menjadi keluarga besar SMP Islam gitu ya. Nah, jadi tapi saya hanya melihat rumah saya agak dekat dengan SMP Islam juga ya, nggak ada 1 kilo. Saya penasaran tuh, SMP Islam itu letaknya di luar kota, luar kota Temanggung ya maksudnya. Jauh dari pusat pemerintahan. Tetapi hari ini SMP Islam itu adalah sekolah swasta dengan siswa terbesar, terbanyak di Temanggung. Berapa Pak itu Pak kira-kira? 1037. 1037 luar biasa. Itu kan menunjukkan kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat kepada SMP Islam. Tadi Anda sudah cerita, menurut saya itu tidak akan terjadi. Maaf ini di sekolah negeri ya. Murid ngekos neng sekolahane terus ngelesi neng gone gurune gitu ya, dan sempat tidur di Pak Salim itu ya, yang guru Anda itu ya, dan ayah saya seperti ayah ya. Saya juga sempat ketemu ini dua orang ini hubungannya sudah seperti anak dan bapak gitu ya. Ini memang sistem yang dibangun di SMP Islam seperti itu atau seperti apa? Ya, kalau di SMP Islam ini sesuai arahan dari Bapak Haji Abdullah Munir, itu kan memang bahwa guru itu harus gemati. Guru itu harus gemati terhadap anak. Jadi gematinya ini dalam waktu 24 jam, tidak hanya di sekolah gitu. Jadi 24 jam ketika anak butuh, orang tua mau konsultasi harus mau gitu. Itu yang diajarkan di SMP Islam, harus gemati. Gemati misal ada anak yang waktu mau sholat duhur malah dia lari ke mana, ke warung. Lah bentuk gematinya ya pokoknya parah nih. Kudu sholat piye carane gitu kan. Segitunya ya. Sampai menek-menek dilakoni. Ya. Lu saya juga guru, Bung ya. Saya pernah terkesan sebuah peristiwa ketika saya datang ke rumah salah satu siswa SMP Islam yang waktu itu sedang sunat. Rumahnya semen. Namanya Mas Rofi, betul. Loh, saya itu saudara Pak, meskipun saudara agak jauh ya. Saya datangnya ya setelah disunat, kemudian datang makan sebentar kemudian pulang. Ini ada gurunya Rofi yang di situ tuh jadi among tamu Pak. Saya tanya, beliau Pak Salim tadi, saya tanya, sudah di sini sejak kapan Pak Pak Salim itu? Sejak kemarin Mas, saya nungguin. Ini guru kayak orang tua saja ya. Memang seperti itu Pak. Jadi kalau cerita dari alumni cerita dari alumni itu banyak yang merasa kehilangan kearifan lokal yang terjadi di SMP Islam gitu. Misalnya kasih sayangnya, bentuk perhatiannya, bentuk ini ngopenani. Kehilangan itu artinya setelah mereka menjadi alumni gitu ya. Ketika dia keluar terus di SMA-nya dia tidak mendapatkan hal seperti itu, dia kehilangan rindu yang seperti itu ya. Pola hubungan guru dan murid yang seperti ayah dan anak. Ayah dan anak terus
Opo wae intinya sholat. Oke. Sholat mesti dobrak-dobrak itu. Nek mbiyen mangkel. Ya. Setelah jadi alumni rindu untuk dobrak-dobrak gitu ya. Dan ini ternyata adalah arahan dari Bapak Abdullah Munir. Alhamdulillah sehat terus untuk Pak Abdullah Munir. Ya. Kita lanjut, Bung. Ternyata begitu itu memang budaya ya. Jadi kalau ada guru yang mengatakan ya guru nek neng kelas mulang rampung ya sudah itu bukan tanggung jawab saya. Itu tidak terjadi di SMP Islam. Ya. Kita lebih ke mendidik ya dan semua guru harus mengajarkan sisi religiusnya. Sisi religiusnya. Jadi mau dia guru Inggris, mau dia guru IPS atau apapun, pokoknya harus mengajarkan keagamaan. Gitu. Saya jadi ingat, Bung, ini mendengar cerita Anda ini ketika Jack Ma datang ke Indonesia, pendiri Alibaba.com salah satu orang terkaya di Cina. Itu dia ngomong kalau cari karyawan, saya nggak akan cari yang IP-nya tinggi, saya nggak akan cari yang punya skill muluk-muluk, itu saya akan cari orang yang bisa bekerja sama dan punya attitude baik. Mak, jelek rasanya, Bung. Ini kan ajaran karakter. Dan itu sesuai dengan yang disampaikan di SMP Islam. Ketika dulu di pondok kiai mengatakan sing penting kowe iki dadi wong apik, kowe Quran rampung, bekti karo guru, nanti kehidupan itu akan menyusul. Kamu akan kesuksesan hidup itu akan menyusul. Saya dulu berpikir ini koneksinya di mana? Enggak connect gitu. Baru hari ini saya connect gitu. Ternyata orang Cina juga katakan. Ternyata orang Cina katakan itu. Pemerintah sekarang ngomong di SMK itu ada soft skill. Nah, itu karakter itu soft skill itu ya ternyata. Istilah sekarang ya. Dan itu SMP Islam sudah sejak berdirinya oleh para pendiri sudah ditekankan bahwa yang paling pondasi adalah akhlak, karakter. Oke. Jadi dulu saat di asrama pas menghadapi ujian nasional pun juga karakter kekeluargaan luar biasa gitu ya. Dan itu tidak hanya Pak Abdullah Munir, tidak hanya Pak Salim. Pak, semua guru seperti itu ya. Semua guru dekat dengan siswa. Karena ini memang sudah budaya ya, sudah budaya. Oke. Ini cerita sedikit, Bung. Istri saya kan juga dulu alumni SMP Islam. Ketika SMP itu sekitar tahun berapa itu ya? Kelahiran 78 itu berarti. Nah, itu dalam satu kegiatan istri saya jatuh, tulang ekornya itu cedera, tidak bisa masuk berbulan-bulan. Itu para guru SMP Islam datang ke rumah ngajar di sana gitu ya, ngajar di sana. Nah itu kan nggak ada di aturan, nggak ada sekolah negeri ini orang makan ora iso. Harusnya aturannya kan loro ora iso makan sekolah ya wis praise gitu kan, nggak naik atau bahkan ya keluar dulu besok sekolah lagi kalau sudah sembuh gitu ya. Di SMP Islam ini gurunya yang datang. Gitu. Ya itu memang bagaimana kita memberikan pada anak itu sesuatu yang memang harus dia dapatkan gitu. Bagaimanapun caranya gitu loh. Jadi istilahnya gemati gitu. Satu memang kalau bisa disebut SMP Islam itu semi pesantren. Semi pesantren. Artinya nilai-nilai di pesantren itu di deliver ya diadopsi di SMP Islam ya. Misal dalam keseharian sebelum pelajaran itu kita kasih waktu 15 menit yang setiap hari Senin sampai Sabtu itu bacaannya berbeda-beda. Mulai dari sholawat, terus surat-surat pendek, terus surat Yasin, terus ini doa-doa harian. Terus setiap ada mau hajat apapun itu kita Quran. Itu. Ini dengar-dengar juga membuka kelas tahfidz sekarang ya? Ya, di 2 tahun ini kita mendatangkan 2 guru yang tahfidz itu. Gurunya tentu hafidz dan hafidhah ya? Ya, insya Allah jadi istri saya yang. Ini nepotisme ini wah uri dirinya sendiri nggak hafidz golek bojo sing hafidhah ya toh nunut swarga gitu amin. Oke.
beliau ngajar di SMP, Islam, seorang hafidho. Ya. Dan calon istrinya Pak Kepala Sekolah gitu. Ya, selamat lah, selamat. Terima kasih. Anugerah. Begitu sayangnya Tuhan pada saya. Begitu sayangnya Allah pada saya. Oke, jadi katanya juga SMP Islam menjadikan pramuka sebagai salah satu unggulan sebagai media untuk membentuk karakter ini. Ya. Jadi memang sebelum pas saat ini yang terjadi yang saya alami saat SMP ya, itu saya masuk di Regu Inti itu memang saat itu sedang mulai dibumingkannya pramuka, dijadikannya pramuka. Regu Inti itu berarti pengurus inti dari kegiatan kepramukaan ya. Pramukaan itu. Di situ memang diajarkan mental juga. Gitu. Jadi istilahnya pon PBB. Itu kalau anak yang wegahan itu kan geleman temen panas-panas kon baris dan lain-lain. Tapi itu pendidikan yang luar biasa. Beda sekali ketika kita mau mengirim lomba, anak-anak yang sudah teruji PBB dengan belum, yang sudah biasa disuruh jerat-jerit dan lain-lain, itu mentalnya sangat beda. Dan saat itu adalah dimulainya ketika ini beliau Bapak Haji Abdul Munir itu sepulang haji. Tidak haji. Itu ternyata ketika haji itu banyak ilmu pramuka yang diterapkan itu. Gimana ceritanya? Iya, kan harus ada ini keliling sa'i begitu ya. Itu terus mengingat tanda ini tanda itu. Kalau dia sudah terbiasa pramuka, itu akan lebih gitu. Lebih mudah dalam melaksanakan ibadah. Ternyata pengalaman di kepramukaan pun itu bisa diterapkan, bisa bermanfaat, berguna ketika ibadah haji ya. Itu cerita dari Bapak Haji. Dua hal yang seolah-olah nggak nyambung sebenarnya ya. Dan saat itu Pak Munir ngeklaim kudu maju. Memberi arahan pramukanya kudu maju gitu ya. Gitu ya. Jadi iya. Dan SMP Islam ini memang hebat ya. Saya tahu misalnya untuk kejuaraan bahasa Inggris gitu ya. Meskipun inputnya itu sebenarnya ya mungkin ada yang lebih baik gitu ya. Tapi dalam lomba-lomba SMP Islam itu ya rajanya lah kalau tingkatan SMP ya. Di Temanggung ya. Ya, jadi kalau memang ya ini adalah peran dari keulatan Bapak Ahmad Salim juga dalam mendidik khususnya bahasa Inggris ketika mau lomba itu dan benar-benar dilatih. Dilatihnya itu tidak hanya sekedar melatih, tetapi ya diajak satu mujahadah, yang kedua ini ngelatih itu yo nang sekolahan, yo go bali nang waktu itu saya pengalaman sendiri Pak. Saya nunggu anak saya ya. Dimas itu yang nomor 2, anak saya nomor 2. Pak Salim dalam posisi sudah sakit waktu itu almarhum ya. Almarhum ini semoga menjadi amal beliau diterima di sisi Allah bi khairil hisab. Saya nunggui sampai sekitar jam 10 malam. Jadi dilatih di sekolah, Pak Salim merasa belum puas. Nanti malam habis Isya ke rumah saya Mas, saya latih lagi gitu. Dan itu nggak ada SPPD-nya, nggak ada uang lembur itu ya, nggak mikir Pak ya, nggak mikir gitu ya. Memberi gitu. Ini para pejabat harus malu ya. Gitu. Dan ini menjadi budaya di guru Inggris dan alhamdulillah saya pun begitu. Jadi ketika ngelatih nanti dibawa pulang terus nanti diantar pulang. Dan butuh akeh banget gue. Gitu kan. Perjuangan tenang. Dan hari ini yang menggantikan Pak Salim itu adalah anak didik kami juga namanya Faza. Mas Faza ya. Mbak Faza ini juga dulu ya didikan kami ya pernah sampai ke Taiwan. Ini lulusan UNES hari ini. Gitu. Jadi, artinya begini. Kebetulan saya punya pengalaman pribadi dengan Pak Salim gitu ya. Tapi ini bukan berarti yang lain tidak menerapkan budaya itu ya. Semua ini menjadi budaya di SMP Islam gitu ya. Bahwa ya ngelatih itu ya tenanan. Tidak hanya jam kerja. Itulah kuncinya